Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifta Ma'rifatul Janah akan menceritakan tentang biografi sastrawan Syah Mardan atau yang biasa kita kenal dengan SM Ardan. Syah Mardan atau SM Ardan adalah sastrawan sekaligus merupakan tokoh Betawi. Beliau dikenal sebagai penyair, cerpenis, novelis, esais, skenario film, dan penulis drama. Beliau merupakan putra dari Muhammad Zain yang berasal dari Betawi dan ibunya yang bernama Nursyah berasal dari Bogor. Pada usia 6 bulan, ayahnya meninggal dunia dan SM Ardan diajak kembali ke Jakarta oleh ibunya. Setelah menginjak usia sekolah, SM Ardan bersekolah di perguruan taman siswa yang merupakan lembaga pendidikan yang berandil besar bagi beliau. Beliau menyelesaikan pendidikan di Taman Muda setingkat dengan sekolah rakyat pada tahun 1948. Setamat dari Taman Muda, SM Ardan melanjutkan ke Taman Dewasa yang setingkat dengan SMP dan tamat pada tahun 1951, lalu melanjutkan ke Taman Madya setingkat dengan SLTA, tetapi beliau tidak lulus. Semasa bersekolah, SM Ardan telah menjadi redaktur majalah Suluh pada tahun 1953 sampai tahun 1954, yaitu majalah perguruan taman siswa di Jakarta. Selain itu, beliau juga menjadi redaktur majalah Pena. Setamat dari Taman Madya, SM Ardan menjadi redaktur majalah Arus pada tahun 1954. Kemudian redaktur majalah Genta pada tahun 1955 sampai tahun 1956, redaktur majalah Trio pada tahun 1958, redaktur majalah Abad Muslimin pada tahun 1966. Selain menjadi redaktur, SM Ardan juga pernah menjadi wartawan berita Minggu Suluh Indonesia pada tahun 1959 sampai 1966. Kemudian ada Suara Indonesia pada tahun 1967 sampai 1970, Violeta pada tahun 1972 sampai tahun 1977, dan Citra Film pada tahun 1981 sampai tahun 1982. Aktivitas menulis beliau tekuni pada tahun 1950-an dan diawali dengan menulis puisi di majalah sekolahnya. Berdasarkan pengalaman menulis di majalah sekolah itu, beliau lalu mencoba mengirimkan puisi-puisinya ke majalah dewasa. Usahanya membuahkan hasil sampai tulisannya yang berbentuk cerpen dan pembicaraan film dimuat di berbagai media massa. Antara lain yaitu Merdeka, Aneka, Pemuda, Mimbar, Indonesia Jaya, Mimbar Indonesia, Kisah, Siasat, Gelanggang, Pujangga Baru, dan Zenit. Karya-karya SM Ardan yang telah dipublikasikan adalah kumpulan puisi yang ditulis bersama Ajib Rosidi dan Sobron Aidit yang berjudul Ketemu di Jalan dan telah diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1955. Kumpulan cerpennya yang berjudul Terang Bulan Terang di Kali diterbitkan Gunung Agung pada tahun 1956. Dalam dunia drama, SM Ardan juga menghasilkan lakon yang berjudul Nyai Dasima, yang diterbitkan oleh Triwarsa pada tahun 1965. Kumpulan cerpen Terang Bulan Terang di Kali dan Nyai Dasima ini telah mengalami cetak ulang dan diterbitkan oleh penerbit Pustaka Jaya. Meskipun menyadari bahwa dirinya bukan orang Betawi asli, SM Ardan sangat mencintai kehidupan masyarakat Betawi. Kemungkinan karena SM Ardan dibesarkan di lingkungan masyarakat Betawi dan ayahnya yang merupakan
asli orang Betawi. Selain itu, darah seni diwarisi dari ayahnya yang dikenal sebagai seorang fotografer. Oleh karena itu, SM Ardan mencoba memadukan bakat seni yang diterimanya dengan pengalaman-pengalaman hidupnya dalam mengungkapkan karya ciptaannya. Sejak tahun 1969, beliau ikut melestarikan kesenian tradisional Betawi, yaitu lenong, tepatnya di Taman Ismail Marzuki. Beliau berperan sebagai pengubah lakon dan sutradara. Minatnya terhadap dunia perfilman sudah dimulai terlihat sejak pertama kali menulis. Oleh karena itu, di samping menulis di media massa, SM Ardan juga aktif menulis skenario film, yaitu Terang Bulan Terang Dikali pada tahun 1956, Di Balik Dinding pada tahun 1956, Si Pitung pada tahun 1970, Si Gondrong pada tahun 1971, kemudian ada Berandal-Berandal Metropolitan pada tahun 1971, Pendekar Sumur Tujuh pada tahun 1971, dan Pembalasan Si Pitung pada tahun 1977. Sebagai seorang pengarang, SM Ardan juga pernah menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta atau yang disingkat dengan DKJ selama 2 periode, yaitu dari tahun 1982 sampai tahun 1990. Sejak tahun 1978, SM Ardan bekerja di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Aktivitasnya di bidang teater terlihat ketika pada tahun 1963 sampai 1965. SM Ardan menjadi ketua seksi teater Kuncup Harapan. Kelompok sandiwara ini pernah mengadakan pertunjukan di Jakarta dan beberapa kota lainnya di Indonesia dan pernah tampil pula di TVRI. Pementasan lenong yang pernah melibatkan SM Ardan adalah Buronan Teluk Naga, Mandor Bego, Pendekar Bodo, Si Gohang, Ronggeng Kerawang, Nyai Saiah, Abu Nawas, dan Nyai Dasima. SM Ardan menikah dengan Mas Pufah, gadis Kuitang, tepatnya di Jakarta Pusat. Beliau berprinsip bahwa dalam berumah tangga sebaiknya memiliki kematangan dalam segala hal. Atas dasar itu, beliau menikah pada tahun 1977 pada usia 45 tahun. Dari pernikahannya ini, beliau dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri, yaitu Aryansyah, lahir pada tahun 1978, Armansyah, lahir pada tahun 1979, dan Armalia, lahir pada tahun 1980. Pada tanggal 19 November tahun 2006, SM Ardan mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan pendarahan di kepala dan kaki kanan beliau mengalami patah tulang. SM Ardan harus dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Jakarta selama 1 pekan. Hingga akhirnya beliau pun meninggal pada hari Minggu, tanggal 20 November tahun 2006, pukul 10:18 waktu Indonesia bagian Barat, akibat penyakit yang dideritanya. SM Ardan dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Bangunlah, tengkorak. Kami sedia selalu. Pecahkan dinding-dinding penjara. Mari, dirikan kerajaan 100 hari. Untuk luluh dengan panji di tangan. Kami, anak sondere ibu, telah lama remaja, akan tetap remaja. Kami datang dengan kederasan lari
bikin binatang-binatang kehilangan kerdip. Ombak mengalah, pasir pantai bukan kemegahan. Malam berat memergap, tahan kuat tegap. Malam pekat singkat, beri nikmat, jangan percaya biru laut. Kami anak sonder ibu, diremajai api yang kami nyalakan. Kami ini api, api dari segala api, sedia selalu. Juga kami ini batu, batu dari segala batu. Bangunlah tengkorak, kami lahir, bawa lumpur, bawa cahaya, bawa detik, bawa jam, bawa warna, bawa darah, bawa udara, bawa darah. Kami telah lama remaja, akan tetap remaja. Diremajai api yang kami nyalakan. Pecahkan dinding penjara. Kami sedia selalu. Mari dirikan kerajaan 100 hari sebelum punah dengan Panji di tangan.